Halo, assalamualaikum. Kita kembali di tutorial Praxis. Kali ini di latihan yang ke-8. Di latihan yang ke-8 ini kita akan mempelajari modelkan untuk aliran air di sekitaran dinding seat pile atau dinding diafragma yang sebelumnya sudah kita bikin di latihan yang ketiga. Sehingga di sini kita tinggal open aja di latihan yang ketiga. Jadi kita open. Di latihan yang ketiga adalah dry excavation using a tie pipe wall. Nah, ini tinggal kita open. Nah, di sini kita akan memodelkan alirannya. Kalau yang di latihan 3 itu kita hanya merubah muka airnya yang awalnya kalau kita gali terendam, kemudian kita gambarkan ke bawah supaya kondisi di atas galiannya kering. Nah, dari situ kita bisa mengetahui aliran air yang akan keluar, yang akan kita pompa untuk meter per harinya untuk yang latihan ketiga. Nah, sekarang di latihan yang ke-8 kita akan pasang well, fitur well atau sumur di sini yang kita buat extraction. Kita boleh extraction atau kita keluarkan air, kita pompa dewatering supaya kondisi ini kering. Nanti akan kita bandingkan dengan hasil yang ada di latihan 3. Oke, setelah kita open ini kita pilih material. Nah, material di silt, sand, and loam ini kita pastikan bahwa dia sudah kita input untuk di groundwaternya. Sepertinya waktu di latihan 3 kita sudah definisikan dengan USDA Van Genakten semuanya dari from dataset sand. Ya, ini sudah dari from dataset. Yang loam ya, ini juga sudah kita definisikan, berarti oke. Nah, sekarang kita tinggal gambar well-nya. Gambarnya dari sini, klik kemudian create well. Nah, well-nya ini posisinya ada di poin 42. Ini 42, dari 4223 sampai 4220 dan 58. Ini 5823 dan sampai ke 5820. Jadi setinggi ini karena muka airnya di headnya di borehole itu di 23. Ini 23 meter ya. Nah, rencana kita akan mau gali tanah itu sampai ke bagian sini sehingga ada area yang terendam. Nah, area yang terendam ini akan kita keluarkan sehingga elevasinya di sini. Oleh karena itu di sini menjadi kering karena sudah kita pompa. Ini yang akan kita pompa airnya setinggi 3 meter. Oke. Kemudian ini sudah kita definisikan, kita masuk ke mesh. Ya, kita masuk ke mesh. Nah, ini kita perhalus supaya hasilnya lebih bagus. Kita klik well-nya, cluster yang di sini dan ini. Kemudian kita coarse faktor ini kita rubah ke 0,25. Nah, ini akan berubah menjadi hijau. Kemudian kita analisa medium aja. Nah, kalau kalian ingin lihat hasilnya, hasil meshnya, ya, hasil meshnya seperti ini ya, yang sudah kita perhalus. Close. Oke. Kemudian kita masuk ke stage construction. Di stage ini fase yang sebelumnya ini kita hapus saja ya.
sampai ke final ini kita hapus saja, karena kita akan bandingkan dengan hitungan yang ketiga ini. Yes, delete. Tapi sebelumnya supaya tidak ke overlay ininya, filenya, kita save as saja, save project as, kita namai flow run sheet firewall, save. Di project directories kita bikin juga, kita namain lesson 8. Di sini kita bikin flow run firewall ya. Oke. Nah, ini kita hapus semua, kita sisakan ke initial paste saja ya. Kita sisakan ke ini initial paste, kita klik double di initial paste. Nah, di sini kita hanya flow only aja, karena kita ingin melihat active core pressure. Nanti akan kita bandingkan dengan yang latihan yang ketiga. Di kanal prosedur ini kita pilih flow only, ininya steady state groundwater flow. Oke, sudah. Nah, habis itu kita cek ke boundary-nya, harusnya sudah kita sesuaikan di latihan yang ketiga ya. Ini sudah oke. Jadi bawahnya kita close yamin, sedangkan yang kiri kanannya kita open. Kemudian kita buat fase baru. Nah, fase baru ini berangkat dari initial phase, ininya sudah steady state groundwater flow, sudah oke. Karena kita tidak ada hubungannya dengan waktu, time dependent. Kalau kita ada hubungannya dengan ini, kita harus pilih yang ke transient groundwater flow ya. Ini sudah oke, betul. Nah, sekarang kita definisikan seed pail-nya supaya ada aliran yang terhalang oleh seed pail. Kita bikin seperti yang latihan ketiga, select line, kita pakai multiple, select plate, kita kotakin, kemudian kita klik kanan, kita aktifkan ya. Jadi seed pail dan ininya sudah aktif. Kemudian kita aktifkan well-nya, klik ini, select well ya, kita aktifkan, kita klik kanan, activate. Nah, kemudian di sininya dalam tutorial kita isi 0,7. nanti kita hitung sama-sama kenapa diisi 0,7, supaya extractionnya ini itu mencapai di H-20 yang sesuai galian kita tadi. Jadi kita gali sampai ke batas ini di H20. Nah, jadi membutuhkan Q well-nya itu untuk dua well ini masing-masing 0,7 meter kubik per hari per meter, supaya elevasinya bisa sampai di sini. Hasilnya galian di atasnya semuanya kering. Oke, ini sudah kita definisikan, sudah kita buat filenya. Nah, sekarang kita tinggal analisa. Karena flow only, kalian bisa langsung calculate. Kita abaikan ini karena kita belum memilih poin yang akan kita tinjau, tapi biasanya itu untuk total displacement. Ini kita bisa langsung ignore feedback and calculate ya. Udah selesai, kita coba lihat hasilnya ya.
Hasilnya kalian lihat air permukaan yang di 2-3 meter yang dari borehole yang kita definisikan headnya, kita buat elevasinya 20 meter sehingga 3 lapisan tanah ini kalau kita gali akan terus kering. Jadi tadi kita pilih yang extraction ya, jangan dirubah ke yang infiltration. Kalau infiltration berarti kita ngisi ke dalam tanahnya. Nah, kemudian kita lihat kalau kita lihat di stresses groundwater flow Q kita butuhkan 0,7, ini sudah mencukupi. Kemudian kita lihat ke stresses di active pore water pressure. Ini aktif yang bisa kita lihat di sini ada di maximum value nya ada 35,51 karena airnya kita extraction ke atas sehingga memberikan nilai aktif pore pressure nya 35. Kita lihat maksimumnya ada di mana dari klik ini, contour line. Kita lihat ada maksimumnya itu ada di atas dari sheet wall. Ini kalian bisa lihat nilai-nilainya. M0 ada di sini, ada di, berarti ini lapisan ini tercapai, tetap kering. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang latihan ketiga ya, kita coba buka di latihan yang ketiga, kita save, kita open yang latihan ketiga. Kita lihat hasilnya. Nah, kalau yang di latihan ketiga itu headnya yang kita atur supaya tetap kering itu di flow condition. Kita lihat di stress pertama di pore pressure ini reaktif ya, karena kita atur di bawah sini makanya maksimum value nya 0 karena tidak ada well extraction. Untuk minimumnya tetap sama karena memang kita definisikan batas bawahnya di soil stratigraphy nya sama, hanya beda di maksimum value nya. Nah, kalau kita lihat di sini groundwater flow Q, nah Q nya ini maksimumnya membutuhkan kisaran 0,399 atau 0,4 meter per day untuk membuat kondisi ini tetap kering. Nah, kalau mau kita pasang well, kita hitung berapa yang perlukan untuk membuat dasar ini kering. Tadi ada 23 sampai ke 20, jadi head 23 sampai head yang ke 20. Kalau kita lihat dulu headnya, nah ini minimum di 20 ya, jadi akan kita bikin di 20. Nah, berarti ada tinggi 3 meter. Nah, tinggi 3 meter itu kita kalikan ini, misalkan kita bulatkan 0,4, jadi butuhnya QL nya itu 1,2. Kalau kita pasang 2 QL berarti 1,2 dibagi 2 itu butuhnya 0,6. Nah, kita naikkan QL extraction nya menjadi 0,72. Makanya tadi di dalam tutorial diberi nilai 0,7 supaya dia bisa mencapai H-nya itu di 20. Atau kita coba exercise, kita kembali lagi ke
latihan yang 8 ini kita open ya. Kita akan tambahkan QL ini ke 18 meter. Kita kembali ke structure, kita klik ini QL nya, kita rubah 18, ini kita rubah 18 juga. Kemudian kita klik ditambahkan line, create line di sini sebagai batas galian yang rencananya kita akan buat kering. Sudah kita tambahkan. Karena kita ada perubahan di mode structure, kita harus update mesh nya. Nah, di mesh bagian sini kita perhalus juga kekasarannya. Tidak, nah, akan berwarna hijau. Kemudian kita masuk ke stage construction. Di stage construction kita bikin new page aja ya. Kita bikin new page. Di fase kedua kita klik double. Kita buat ini dari initial page, atau kita delete aja. Kita delete, kita bikin dari initial page saja biar langsung ya. Ini sudah dari initial page. Kita pilih yang steady state converter flow, kita aktifkan untuk sheet file nya ini, klik kanan activate. Kemudian kita pilih lagi untuk well nya, klik kanan activate. Sudah. Nah, sekarang untuk well nya, kita buat extraction sudah oke. Nah, ini kita akan buat di hamingnya ini di 18 meter di sini. Jadi kita posisikan di sini harus kering. Nah, kita buat 18 meter. QL nya tadi dari latihan ketiga itu 0,4 ya, 0,4 meter per hari. Kalau ini 5 meter berarti 0,4 kali 5 itu butuh QL nya 2 kubik per hari, 2 kubik per hari. Kalau kita pasang 2 itu butuhnya 1 ini 1 QL nya ini juga kita isi 1. Nah, kita besarkan aja, misalnya kita isi 1,2 meter kubik per hari. Headnya kita bikin di 18 meter. Untuk yang fase 1 kita bikin di sini tadi 0,7 dan headnya 20 meter. Sudah. Sekarang kita analisis. Nah, meshnya kita belum ini ya, lupa. Kita hanya buat ininya aja ya, tapi belum kita bikin. Kita klik ini dulu, klik OK ya. Ini sudah, meshnya sudah. Kemudian di stage construction kita cek lagi fase 1 oke. Kita klik well nya betul, terus fase 2 oke. Nah, poinnya mau kalian tentukan atau tidak, boleh, nggak apa-apa. Karena kita tidak analisa displacement, kita bisa abaikan ya, kita bisa abaikan. Ya, oke, sudah selesai. Nah, kita coba lihat hasilnya. Ya, bisa kalian lihat
headnya tercapai di 18 meter dengan QWL tadi per masing-masing ini 1,2 meter kubik per hari. Coba kita lihat yang fase 1 ya, yang fase 1 tadi kita definisikan di sini, ini juga tercapai dengan 0,7 meter kubik per hari. Sekarang kita coba cek yang di fase kedua untuk active full pressure-nya. Ya, untuk active full pressure-nya ininya lebih besar ya, maksimum value-nya itu 39 kilonewton per meter persegi karena QW lebih besar. Yang ini 35. Oke. Untuk latihan yang ke-8 cukup sampai di sini untuk tutorialnya di flow around a seat bell wall. Masih ada beberapa latihan lainnya seperti ini, kita save ya, seperti dynamic analysis untuk generator, kemudian ada getaran di tanah akibat pemancangan, ada earthquake baik yang statis maupun yang dinamis. Itu bisa kita modelkan semuanya di dalam Plaxis. Kalian bisa tulis komen untuk tutorial apa yang akan kita bikin selanjutnya. Di komen yang terbanyak nanti kita akan buat tutorialnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di beberapa video lainnya.